Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss di mata pelajaran PKN kelas 9 ya. Kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu masih di bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau minggu kemarin kalian belajar mengenai makna alinea, sekarang kita akan belajar mengenai pokok pikiran ya. Jadi pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri atas 4 alinea dan juga 4 pokok pikiran. Langsung aja, pokok pikiran yang pertama itu berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Nah, pada pokok pikiran pertama ini terdapat penjabaran dari sila ke-3 Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam pembukaan ini juga terdapat pengertian mengenai negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa. Adapun dalam pokok pikiran pertama ini terdapat kaitan dengan konsep negara persatuan. Dapat dilihat bahwa negara dan tiap warga negara Indonesia ini menghendaki persatuan dan kewajiban untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber pokok pikiran pertama. Pasal yang pertama, Pasal 1 ayat 1 di mana berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, jadi negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang bentuknya itu republik. Kemudian pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Salah satu contohnya, jika sebagai murid, contoh pembelaan negara itu kalian belajar PKN itu contoh upaya bela negara. Salah satu contoh upaya bela negara. Tapi kalau misalnya sudah dewasa, contoh pembelaan negara itu ketika mengikuti kegiatan wamil ya, wajib militer. Kemudian pasal 35 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Nah, ini harus tahu ya. Jadi aturan mengenai bendera merah putih itu ada di pasal 35 ya. Bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Kemudian pasal 36A, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Garuda Pancasila itu lambang negara. Tapi kalau Pancasilanya, isi dari Pancasilanya itu merupakan dasar negara. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tahu ya artinya Bhinneka Tunggal Ika? Semboyannya, semboyan berarti seperti istilahnya jargon gitu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini merupakan pasal-pasal yang berkaitan dengan pokok pikiran pertama, yaitu tentang persatuan Indonesia. Oh, ada lagi satu lagi, pasal 36B, yaitu lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Nah, oke. Lanjut ya ke pokok pikiran kedua. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira ini merupakan penjabaran dari sila keberapa? Ya, ada kata-kata keadilan sosial. Berarti ini merupakan penjabaran dari sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial. Nah, pada pokok pikiran kedua ini terdapat tujuan negara. Jadi setelah proklamasi itu ditetapkan tujuan negara, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan pokok pikiran kedua, yang pertama ada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, harus adil ya, karena sudah diatur dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana apabila ada yang melanggar maka akan ada sanksi. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ya. Jadi negara Indonesia ini mengatur wajib belajar itu sampai 9 tahun ya. Jadi
setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian pasal 34 ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, biasanya kalau anak-anak yang terlantar atau biasa tidak sekolah gitu, biasanya ditaruh sementara di dinas sosial gitu, supaya diberi keterampilan, diberi pendidikan yang layak. Sama halnya seperti fakir miskin juga demikian. Kemudian pasal 34 ayat 3 berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ya. Nah, saat ini contoh fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit umum daerah, seperti itu ya. Lanjut, pokok pikiran yang ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, ini merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila ya, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada pokok pikiran ketiga ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa rakyat ini merupakan pemilik kedaulatan dan apabila ada persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah. Adapun pasal yang berkaitan dengan pokok pikiran ketiga, yang pertama pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 6A ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 19 ayat 1, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian pasal 22E ayat 1 berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara luber, itu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Luber, jurdil, jujur dan adil ya. Jadi pemilihan umum dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap 5 tahun sekali. Nah, yang terakhir pokok pikiran keempat yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini merupakan penjabaran dari sila ke-1 dan sila kedua Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini menjelaskan bahwa rakyat Indonesia mengakui, percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pemerintah harus memelihara budi pekerti yang luhur dan berperi kemanusiaan ya. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan sumber pokok pikiran keempat, yang pertama yaitu pasal 28A sampai dengan 28J yang membahas tentang hak asasi manusia. Pasal 29 ayat 1 berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Nah, demikian penjelasan materi PKN kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.